Selamat siang, Ibu-ibu. Senang sekali ya pada sore hari ini kita boleh kembali bersekutu melalui persekutuan Komisi Wanita live Zoom ini ya. Kami dengan senang hati menyambut kehadiran setiap ibu-ibu sekalian, khususnya yang pertama kali ikut di dalam persekutuan live Zoom ini. Saya mewakili pengurus Komisi Wanita menyambut kehadiran ibu-ibu sekalian ya. Walaupun suasana sekarang ini membuat kita khawatir ya ibu-ibu sekalian, tapi saya ingat ada satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah pertolonganku. Hanya dekat Allah saja aku tenang ya. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika kita dekat dengan Tuhan, apapun keadaannya, hati kita akan tetap tenang, menikmati damai sejahtera Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang mohon ibu-ibu perhatikan ya. Nanti waktu kita mengikuti persekutuan ini, yang pertama saya menghimbau setiap ibu-ibu supaya screen-nya semuanya dibuka ya. Ibu-ibu sekalian, nanti waktu kita persekutuan diharapkan semua screen-nya dibuka supaya wajah kita yang cantik ini kelihatan semuanya ya. Jadi kita bersekutu sama-sama ya. Kemudian harap ibu-ibu dapat memaklumi nanti semuanya kita di mute ya supaya suara-suara itu tidak masuk dan kita bisa konsentrasi, bisa mengikuti persekutuan ini dengan baik tanpa gangguan apapun juga ya. Selamat bersekutu, Tuhan memberkati kita sekalian. Belum dibuka Cibeti, mute itunya speaker. Selamat siang, Lauserener, satu-satunya pria yang ada di dalam persekutuan ini. Dan selamat siang ibu-ibu semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Bersyukur atas kemurahan dan anugerah Tuhan. Hari ini kita dapat bertemu walau secara virtual. Kita dapat bersekutu dan kita dapat memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Kita yakin dan percaya anak cucu keturunan kita pasti mengalami kasih setia Tuhan asal mereka percaya kepadanya. Tuhan dikatakan di dalam Pemazmur, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tak bercela. Mari ibu-ibu sekalian, dengan sukacita kita mengangkat pujian bagi Allah kita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan,
Mari ibu-ibu kita dengan sehati masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, kami sungguh bersyukur kami memiliki Engkau dan kami dimiliki oleh Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau setiap hari kami boleh hidup di dalam pemeliharaan-Mu. Walaupun di tengah-tengah kehidupan kami ini begitu banyak pergumulan, tantangan, dan khususnya dengan masalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bahkan di akhir-akhir ini meningkat begitu banyak. Tapi Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, menjaga dan melindungi kami, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Sehingga pada hari ini, dengan hati yang penuh kerinduan, kami datang, kami dapat bersekutu. Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, biarlah Tuhan berkati persekutuan kami pada siang hari ini. Berkati setiap hati ibu-ibu yang sudah menyiapkan diri untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu yang sebentar nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu, penginjil Rainer. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu ini, Tuhan pakai, boleh menjadi berkat bagi setiap kami ibu-ibu yang rindu untuk terus diperbaharui, untuk dapat mengerti tentang konsep ibadah. Karena selama ini, hampir 2 tahun Tuhan, kami tidak datang bersekutu di rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan seperti apa yang Engkau rindukan. Umat-Mu datang, berkumpul, beribadah, menikmati bait-Mu Tuhan. Berikanlah pencerahan kepada kami, kuasai hati dan pikiran setiap kami ya Bapa, sehingga firman yang akan kami dengar boleh menjadi berkat, boleh memperbaharui hati dan pikiran kami, bahkan hidup kami untuk dapat lebih menikmati Engkau, untuk dapat datang bersekutu di dalam rumah Tuhan, dan juga untuk dapat melayani Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk jaringan, untuk perangkat yang digunakan, kiranya semua dapat berfungsi dengan baik. Berkati setiap teman-teman yang melayani di dalam persekutuan ini, dan berkati juga setiap ibu-ibu yang sudah hadir. Kami mohon ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami yang hidup, penebus kami yang hidup, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 65 ayat 5. Ayat ini sangat berkenan di hati saya karena saya merasa berbahagia karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita baca sama-sama. Mazmur 65 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ya, ibu-ibu, sebentar nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Rainer. Tetapi sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita dengan sebuah lagu, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan
hidupku bagai bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Lause Renner. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Ibu-ibu yang terkasih, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapak yang baik, kami berterima kasih pada siang sore hari ini, kami boleh bersama-sama berkumpul dan juga bersekutu. Dan kami diberikan satu anugerah yang khusus, kami punya kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Oleh karena itu kami mau mempersembahkan hati kami dan juga pikiran kami. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, supaya hati dan pikiran kami boleh menangkap apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Dan itu boleh menjadi pegangan di dalam hidup kami, terutama di dalam kami menjalani peran kami di komunitas Komisi Wanita. Berkati waktu kami ke depan, Kau juga tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Kau urapi dirinya, mampukan dirinya untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya izin share screen ya, Ibu-ibu. Baik. Jadi tema kita pada siang sore hari ini adalah Aku Merindukan Rumah Tuhan. Nah, kita sama-sama mau membaca dari Mazmur 137. Kita sama-sama buka. Mazmur 137 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Jadi Mazmur ini adalah nyanyian ratapan dari orang-orang yang dibuang, sehingga di pembuangan pada waktu itu mereka merindukan rumah Tuhan. Inilah isi hati dari mereka, kita akan sama-sama membacanya. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Baik, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur pada siang sore hari ini kita sama-sama boleh belajar firman Tuhan. Kita
pasti punya perasaan rindu untuk kembali bersekutu secara khusus di gereja, di rumah Tuhan. Pandemi ini udah berjalan hampir genap 2 tahun, dan kita tahu ada masa pasang surut, ada masa di mana mungkin kita udah mulai bisa bersekutu, rasa excitement itu ada di dalam diri kita. Tapi ketika momen-momen itu kita nikmatin baru sebentar aja, tiba-tiba sekarang kita tahu kasus Omikron tiba-tiba naik. Nah, sehingga di tengah-tengah gejolak yang kita hadapi, naik turunnya kehidupan, ketidakpastian dari hidup ini, karena hal-hal eksternal yang kita nggak bisa kontrol, hari ini kita akan sama-sama merefleksikan dari nyanyian ratapan barusan. Orang-orang Israel pada waktu itu dibuang, dan di Babel mereka nggak bisa lagi beribadah sebagaimana mereka beribadah. Dan kita tahu sebetulnya di dalam sejarah orang-orang Israel ini terjadi berulang kali. Jadi mereka adalah umat yang sebetulnya disediakan oleh Tuhan tempat yang baik, tetapi di Mesir mereka ditawan. Lalu mereka ditolong oleh Tuhan untuk keluar dari Mesir, tapi kemudian mereka mengembara lagi di padang gurun. Nah, jadi ini memang gambaran dari hidup yang tidak menentu. Kadang-kadang kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita. Tapi di saat yang bersamaan juga ada hal-hal yang mungkin unpredictable. Bagaikan padang gurun yang harus kita laluin. Nah, saya ingin mungkin mengajak ibu-ibu untuk kita sama-sama merenungkan apa sih yang membuat kita rindu sama rumah Tuhan. Apa yang buat kita kangen berada di gereja Tuhan. Kalau kita bisa ngomong, sebetulnya mungkin itu semua adalah karena kita punya memori. Kita punya memori. Jadi belakangan ini studi psikologi itu mengatakan bahwa tubuh kita, indera kita itu dalam tanda kutip mencatat semua pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami. Jadi memori itu tersimpan di dalam indera kita. Gitu. Dan trauma itu bisa terjadi ketika sesuatu yang baik diambil dari kita. Nah, jadi trauma itu nggak selalu kita punya pengalaman yang tiba-tiba buruk, misalnya kehilangan orang yang kita sayangi, Tuhan ambil dari hidup kita, itu kan bisa jadi kejadian yang traumatik, kecelakaan gitu, tertimpa sesuatu yang buruk. Trauma itu nggak selalu seperti itu. Trauma itu juga bisa terjadi ketika hidup yang stabil tiba-tiba diambil dari kita. Hidup yang biasanya kita nikmatin selalu sesuai dengan kendali kita, tiba-tiba berubah 180 derajat. Dan itu selalu berhubungan dengan indera kita. Makanya kita pasti sering ngomong, wih, udah lama ya nggak lihat si ini. Nah, lihat, kata-kata yang kita gunakan kan. Udah lama nggak lihat si ini. Mata kita merindukan. Gitu. Mata kita tuh punya memori berada di rumah Tuhan. Mata kita itu punya memori ketemu sama teman dekat kita. Atau mungkin kita sering ngomong, udah lama ya nggak dengar suaranya si ini. Mendengar itu dari mana? Dari telinga kita. Udah lama kita nggak dengar obrolan-obrolan dari orang-orang yang kita kasihi. Udah lama kita nggak sharing. Itu berhubungan dengan indera kita. Udah lama kita nggak makan bareng, misalnya. Ngumpul-ngumpul. Potluck. Masak bersama. Itu berhubungan dengan indera kita juga. Kita mengecap lewat lidah kita. Nah, jadi semua pengalaman-pengalaman positif, pengalaman-pengalaman yang hangat, yang kita rasakan mungkin di rumah Tuhan, apalagi kalau komunitas kita adalah komunitas yang membangun, itu tersimpan di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengingat kisah tentang opa saya. Jadi opa saya itu adalah seorang hamba Tuhan, tapi pas usianya itu sekitar mungkin 40 tahun, dia terkena TBC. Dan dia juga ada diabetes. Jadi kesehatannya itu menurun drastis. Dan 14 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu dia meninggal di usia ke-69. Nah, 3 tahun sebelum dia meninggal, dia terdiagnosa terkena kanker prostat. Gitu. Nah, rumah kami, rumah keluarga itu di sebelah gereja. Jadi di tahun-tahun terakhir dia sebetulnya udah sulit buat berjalan. Matanya juga udah kabur pandangannya. Kemana-mana harus dibawa pakai kursi roda. Berdiri selama 2-3 menit aja nggak tahan. Nah, tapi saya ingat betul di hari-hari terakhirnya, biasanya kalau dia berbaring gitu di kamarnya, dia bisa kedengeran suara musik dari gereja. Kalau ibadah hari Minggu itu kedengeran sama dia.
gitu, karena memang sebelah-sebelahan. Dan dia nggak tahan. Jadi apa yang dia lakukan pada waktu itu? Dia minta kita, keluarga, untuk bawa dia, sekalipun duduk di kursi roda, pengen masuk ke dalam gereja. Pengen ikutin suasana ibadah. Meskipun duduk di situ juga nggak bisa lama-lama. Mungkin cuma 10-15 menit, habis itu kupingnya juga nggak tahan kalau terlalu berisik, dia juga capek, dia harus kembali lagi ke kamar. Tapi dia merindukan suasana itu, suasana ibadah itu. Berpuluh-puluh tahun dia melayani di sana, banyak jemaat yang dia layani, orang-orang kecil gitu, sampai sekarang mungkin udah punya cucu gitu. Jadi berpuluh-puluh tahun punya hubungan yang erat dengan jemaat. Nah, pengalaman itu tuh menyatu dengan tubuh dia gitu. Memori itu tuh betul-betul mendarah daging. Sehingga di akhir-akhir hidupnya, satu hal yang dia inginkan, dia pengen berdiam di rumah Tuhan. Dan 10-15 menit aja udah cukup, itu menghibur dia, sangat-sangat menghibur dia. Nah, jadi kita bisa bayangin, kalau memang kita punya pengalaman yang indah di rumah Tuhan, kalau memang kita punya saudara-saudari yang mengasihi kita di dalam Tuhan, ibu-ibu kita pasti merindukan. Kita pasti pengen balik untuk ibadah secara langsung. Dan seringkali ketika itu nggak kesampaian, ketika hasrat itu nggak kesampaian, kita bisa gelisah gitu. Ada sebagian dari kita yang mungkin nggak tahu bagaimana cara menanganinya. Di Natal kemarin ketika Christmas Carol, saya berkunjung ke rumah seorang jemaat Kaleb. Dia mengisahkan gitu, bagaimana dia cuma bisa ikut ibadah online, tapi juga nggak bisa datang hadir karena rumahnya yang jauh dan faktor kesehatan. Dan ketika saya tanya, apa yang AI rindukan dari gereja? Ibu-ibu dengar pertanyaan itu aja, dia nggak bisa nahan air mata. Dan kemudian dia nangis. Dia bilang dia rindu melayani di paduan suara. Bertahun-tahun dia pelayanan paduan suara, dia ngerasa something is missing. Jadi kita akan sama-sama melihat pada siang hari ini, ketika kita merindukan Bait Allah, kita rindu untuk hadir di rumah Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Dan kita perlu lihat lebih dalam lagi dari ayat yang kita baca, ketika pada waktu itu konteksnya sebetulnya orang-orang ini dibuang. Kenapa? Karena mereka ya memang nggak taat. Mereka punya kesempatan untuk ikut Tuhan, untuk beribadah, tetapi orang-orang Israel jatuh pada penyembahan berhala. Sama seperti ketika Tuhan itu hadir dalam wujud tiang api dan tiang awan, orang-orang Israel juga suka memberontak, suka membangkang gitu. Jadi meskipun kita hidup berdampingan atau hidup sering mengunjungi bait Allah atau rumah Tuhan, nah seringkali kerinduan ini apakah betul-betul kerinduan yang genuine, kerinduan yang autentik gitu. Betul-betul kita pengen datang ke rumah Tuhan, atau mungkin ya kita datang ke rumah Tuhan karena ya itu tadi memang tubuh kita merindukan hadir di situ, tapi apakah betul yang kita cari itu persekutuan dengan sesama, dan kita rindu bersekutu dengan Tuhan? Atau jangan-jangan ya bisa aja kita emang kebiasaan ngumpul, ya jadi kalau nggak ngumpul ada yang kurang. Gitu. Kebiasaan pelayanan, ya aku biasa terlibat, sekarang nggak terlalu terlibat, jadi merasa ada yang kurang. Nah, pertama-tama saya ingin kita melihat dua hal ini. Jadi pada waktu itu orang Israel beribadah di bait Allah, dan konteksnya di Mazmur 137 tadi, bait Allah udah dirubuhkan, dihancurkan. Ketika orang Israel dijajah sama orang-orang Asyur dan orang-orang Babel, akhirnya mereka dibuang ke pembuangan. Dua generasi itu dibuang ke pembuangan, dan bait Allah itu sama sekali diruntuhkan. Jadi jadi tanah gitu, rata. Ibu-ibu, saya pengen bertanya, ada nggak sih kesamaan antara bait Allah dan gereja? Nah, seringkali kita suka dengar ya, kalau ke gereja itu artinya kita ibadah di rumah Tuhan. Nah, ini mirip dengan bait Allah. Apakah demikian? Nah, kita perlu paham di Perjanjian Lama, ketika orang Israel itu mengerti konsep bait Allah, sebetulnya konsep ini agak berbeda sama konsep kita mengenai gereja. Kenapa? Karena di bait Allah, di mana di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian, kehadiran Tuhan itu betul-betul nyata, hadir gitu. Kemuliaan Tuhan itu betul-betul hadir.
Dan yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu cuma imam besar. Gak sembarang orang boleh masuk. Jadi ada pelataran, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Pelataran itu di depan, terus ada ruang kudus, dan di dalam ruang kudus itu ada ruang Maha Kudus. Dan orang-orang Israel itu betul-betul menjaga diri mereka. Mereka betul-betul harus yakin mereka hidup kudus, kalau nggak mereka nggak bisa masuk ke dalam. Imam-imam, dan kita tahu imam-imam adalah orang pilihan. Dan bahkan di antara orang pilihan nggak semuanya bisa masuk, cuman imam kudus doang, imam besar doang yang bisa masuk setahun sekali. Nah, ketika kemuliaan Tuhan itu meninggalkan bait Allah, maka itu melambangkan bahwa Tuhan meninggalkan orang-orang Israel. Makanya orang Babel bisa menghancurkan bait Allah pada waktu itu. Nah, sedangkan gereja, apakah Tuhan itu hadir di gereja? Ya, kita percaya Tuhan pasti hadir di gereja. Tapi persoalannya gini, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita mau tarik ke konteks perjanjian baru, karena kita hidup di zaman perjanjian baru, bait Allah itu juga udah nggak ada sebenarnya. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu mendirikan yang namanya sinagog. Pasti pernah dengar ya, Yesus itu suka berkhotbah di sinagog misalnya. Atau Paulus dan orang-orang Yahudi yang lain suka ngumpul di sinagog. Nah, di dalam pengertian orang Yahudi, bait Allah itu beda sama sinagog sebenarnya. Bait Allah itu adalah tempat yang suci. Kenapa? Karena benar-benar Tuhan hadir secara langsung. Di perjanjian lama, karena Tuhan hadir secara terbatas. Di perjanjian baru, orang-orang itu mendirikan sinagog untuk apa? Untuk bersekutu dan buat berdoa. Nah, sebenarnya gereja ini lebih mirip sinagog. Jadi bait Allah, kalau kita mau lihat secara teologi, sebetulnya di levelnya itu di atas sinagog gitu. Kenapa? Karena orang-orang tertentu doang yang bisa masuk. Dan kemuliaan Tuhan memang hadir di tengah-tengah bait Allah. Sedangkan sinagog atau gereja ini adalah tempat persekutuan orang-orang Kristen. Tempat di mana orang-orang berdoa. Dan kita juga tahu misalnya di perjanjian baru, ada perkataan dari Paulus. Paulus bilang bahwa bait Allah itu adalah diri kita. Bait Allah itu bukan lagi bicara tentang bangunan. Ini bicara tentang Roh Kudus. Tuhan yang diam di dalam diri kita. Kristus yang dalam tanda kutip berkemah di dalam diri kita. Kalau dulu kemuliaan Allah hadir di dalam kemah suci, di perjanjian baru, Kristus berkemah di dalam diri kita. Nah, sehingga memang kalau kita lihat fenomena yang terjadi di sekeliling kita, banyak rumah Tuhan. Di mana-mana ada gereja. Di Eropa, di Amerika, banyak gereja-gereja yang mewah, katedral gitu. Apakah ini nggak bisa dibilang rumah Tuhan? Tentu ini adalah rumah Tuhan, tapi banyak orang yang udah ninggalin gereja. Gereja adalah tempat yang kosong, gereja adalah tempat yang dingin. Orang-orang udah nggak lagi percaya sama Tuhan, nilai-nilai agama itu udah luntur. Gereja bangunan yang kelihatannya megah dari luar, dalamnya bisa kosong. Banyak gereja yang ditutup di Amerika sekarang. Di sisi lain, ini ekstrim yang pertama ya. Ekstrim yang pertama ada bangunan yang megah dari luar kelihatannya rumah Tuhan, tapi sekarang coba dijadiin museum karena nggak ada lagi orang-orang percaya yang datang beribadah bersekutu di dalam. Di sisi lain ada gereja yang kelihatannya ramai, mega church gitu. Isinya bisa 15.000 sampai 20.000 jemaat. Tapi kalau mau masuk ke gereja ini, mau ibadah, menjadi bagian, menjadi jemaat dari gereja ini, harus beli tiket, bayangin. Kalau kamu mau duduk di bangku paling depan, kalau ibu-ibu misalnya mau kapan-kapan gitu punya kesempatan, mau datang, pilih tempat duduk yang paling depan, paling strategis, ada harganya. Jadi 1 tahun, kalau kamu mau berkunjung berjemaat di gereja ini, ada harganya. Dan tergantung tempat duduknya di mana. Nah, jadi bayangin, ibu-ibu, yang namanya rumah Tuhan, konsep kita tentang rumah Tuhan itu sebenarnya seperti apa sih? Ada gereja yang kelihatannya kusyuk, tapi di dalamnya udah nggak ada lagi orang yang beribadah. Ada gereja yang kelihatannya suci dari luar, maksudnya bangunannya gitu. Kelihatannya kalau kita lihat dari luar ini indah sekali. Berasa gitu atmosfernya ya. Kayak kalau kita misalnya ke gereja di Pluit, atmosfernya berasa gitu. Ini tempat yang kusyuk. Tetapi bukankah kita seharusnya paham gereja itu nggak bicara tentang bangunan sebenarnya?
Karena nggak peduli seberapa mewah, seberapa megah, seberapa dekorasinya adalah dekorasi yang klasik, ortodoks gitu. Kalau di dalamnya nggak ada persekutuan orang kudus, ini bukan gereja, ini cuma museum. Dan gereja yang ramai sekalipun, kalau di dalamnya nggak ada persaudaraan, kalau di dalamnya nggak ada pelayanan dan ibadah yang jelas, apakah ini betul-betul bisa disebut gereja? Sekalipun kapasitasnya puluhan ribu. Tapi kontroversial banget, masa mau ibadah aja harus bayar, gitu, bayar tiket selama 1 tahun karena kemewahannya. Jadi ini udah kayak berkunjung ke mall aja gitu, ke mall aja padahal nggak pakai tiket gitu. Jadi kita harus waspada. Kenapa? Karena meskipun kita ini orang-orang Kristen yang dari kecil suka ke gereja gitu, konsep tentang ibadah, konsep tentang rumah Tuhan yang ada di sekeliling kita, dan mungkin ada di antara kita kadang-kadang, apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan secara progresif? Karena kalau kita lihat ke dalam Alkitab, bahkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada perbedaan. Kalau kita boleh lihat misalnya di Yohanes pasal yang keempat, ibu-ibu di situ berkisah tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita tahu ceritanya, saya akan bacakan. Nah, perempuan Samaria ketika bertemu dengan Yesus, dia kaget. Dia bingung, kenapa orang Yahudi, apalagi rabi, boleh bicara sama aku, orang Samaria. Orang Yahudi nggak main sama orang Samaria. Terlebih lagi aku adalah seorang wanita, perempuan. Dan kita tahu dia adalah wanita yang seperti apa. Dia bukanlah wanita baik-baik pada waktu itu. Sehingga ketika dia ngobrol sama Tuhan Yesus, dia bilang, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, jadi orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu nggak mengakui orang-orang Samaria. Kenapa? Karena mereka nggak beribadah di Bait Allah, di Yerusalem. Orang Yahudi itu pikir kalau mau jadi umat Tuhan, tandanya kamu beribadah di Bait Allah. Nah, di ayat yang ke-21, Tuhan Yesus menanggapi seperti ini. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan juga bukan di Yerusalem. Kita lanjut deh, di ayat ke-23, Tuhan Yesus bilang, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Yesus lagi bilang, menyembah itu bukan soal tempat. Menyembah itu bukan soal lokasi. Kalau selama ini orang Samaria itu merasa dieksklusi sama orang-orang Yahudi, karena Bait Allah itu adalah lambang dari identitas mereka sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus bilang, no, bukan di dalam lokasi itu. Dan kita tahu setelah Tuhan Yesus bangkit, tabir di Bait Allah juga terbelah jadi 2. Nah, itu artinya semua orang yang ada di dalam Kristus boleh datang beribadah ke Bapa. Jadi bicara tentang rumah Tuhan di Perjanjian Baru, Bait Allah itu konsepnya bergeser secara progresif. Jadi Bait Roh Kudus. Tuhan itu bukan cuma diam di satu tempat. Menyembah itu nggak bicara tentang lokasinya, tetapi ini bicara tentang kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Dan ini bicara tentang keterbukaan. Kalau dulu orang-orang Yahudi tertutup, kalau menjadi orang Yahudi, yang non-Yahudi harus disunat, harus ikutin tradisi. Mereka harus ikutin semua upacara seremoni di dalam Bait Allah mungkin. Ini adalah simbol eksklusivitas, nggak semuanya bisa beribadah. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Paulus bilang, kalau kamu percaya di dalam roh, di dalam Tuhan Yesus, itu karena Roh Kudus di dalam diri kamu. Dan ini adalah simbol keterbukaan. Kenapa? Karena Paulus bilang, sekarang kamulah Bait Allah. Kamulah Bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam diri kamu. Dan kamu adalah surat terbuka ke orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi orang-orang itu yang belum kenal Tuhan gak harus datang ke Bait Allah, tetapi lihat kamu yang adalah Bait Roh Kudus, Kristus diam berkemah di dalam diri kamu, harusnya dia bisa melihat Tuhan. Nah, jadi ketika kita membahas tentang
merindukan rumah Tuhan, kita harus punya pemahaman seperti ini dulu, ibu-ibu. Kita harus menata konsep kita. Rumah Tuhan di dalam perjanjian lama memang bicara tentang tempat. Tapi di dalam perjanjian baru, rumah Tuhan ini bicara tentang kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Simbol keterbukaan. Semua orang itu nggak harus ke gereja untuk kenal Tuhan. Orang yang belum percaya ngelihat kita, harusnya dia bisa tertarik buat kenal sama Tuhan. Oleh karena itu kita lihat setelah pembuangan demi pembuangan, kehancuran demi dan penindasan, umat Allah itu bisa ada sampai sekarang. Kenapa? Bukan karena bangunannya. Bukan karena bangunannya. Kita tahu di dalam Mazmur 137 itu adalah pembuangan yang pertama. Pembuangannya maksudnya bait Allah dihancurkan untuk yang pertama kali. Nah, setelah itu pada zaman Nabi Ezra dan Nehemia, bait Allah didirikan lagi untuk yang kedua kalinya. Tapi pada zaman pemerintahan Romawi sekitar tahun 70, bait Allah itu dirubuhin lagi. Jadi bait Allah dihancurkan sebanyak 2 kali. Di perjanjian lama dan di perjanjian baru pada tahun 70-an. Dan sampai sekarang nggak dibangun lagi. Tapi pertanyaannya, kenapa meskipun bait Allah itu nggak pernah utuh kembali, umat Tuhan bisa ada sampai sekarang? Kesaksian Kristiani itu masih dihidupi sampai sekarang. Jawabannya adalah karena persekutuan orang kudus. Di dalam pengakuan iman rasuli setiap minggu kita menyatakan persekutuan orang kudus, gereja yang kudus dan am. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang iman yang kita pelihara di dalam komunitas kita. Yang nggak terbatas oleh waktu dan tempat. Kalau kita pikir-pikir ini sebetulnya sesuatu yang amazing. Sesuatu yang menakjubkan gitu. Dari Timur Tengah bisa sampai ke kita sekarang, iman di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada persekutuan orang kudus yang dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi mengintroduce, mengenalkan gitu, iman di dalam Tuhan Yesus. Dan value kekristenan yang dihidupi itulah yang bisa kita warisin sampai sekarang. Kenapa saya jadi orang Kristen? Saya jadi orang Kristen karena papa mama saya Kristen. Kenapa papa mama saya bisa Kristen? Karena opa saya tadi adalah seorang hamba Tuhan. Kenapa opa saya adalah seorang hamba Tuhan? Dulu dia dari keluarga non percaya. Tapi ada seorang rekan, seorang teman gitu yang bawa dia ke gereja. Akhirnya dia kenal sama Tuhan. Dan sampai sekarang tiga di generasi, saya dan seisi keluarga bisa kenal Tuhan. Nah, kita semua punya pengalaman yang mirip-mirip. Rumah Tuhan bisa ada, bisa berdiri sekarang di GKI Pluit. Dari jemaat yang sederhana, sampai sekarang misalnya punya pos di PIK. Kenapa? Karena persekutuan orang kudus. Dan dalam konteks kita sebagai komisi wanita, ketika kita merindukan rumah Tuhan, apakah nggak boleh rindu sama gerejanya, rindu sama tempatnya? Tentu boleh, tentu boleh. Bukannya akhirnya kita jadi ekstrim, kita pikir ya udah kalau nggak butuh lokasinya, kita nggak usah ibadah lagi. Kita setiap hari WA call aja gitu. Kita setiap hari lewat Zoom aja. Kita tetap harus datang ke rumah Tuhan, karena orang-orang di perjanjian baru pun mereka berkumpul di sinagog. Mereka berkumpul di rumah-rumah jemaat pada waktu itu. Dan di dalam surat Ibrani jelas dikatakan, jangan menghindari pertemuan-pertemuan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, oleh karena itu kita perlu merindukan satu hal yang lebih dalam. Kita perlu merindukan gereja, tapi nggak cuma bicara tentang gedungnya, kita perlu merindukan komunitasnya. Kita perlu merindukan orangnya. Kita perlu merindukan persekutuan di antara tubuh Kristus yang ada, yang terjalin di antara kita. Karena kalau kita punya gereja yang gede dan mewah sekalipun, di dalamnya nggak ada persekutuan orang kudus, nggak ada pelayanan, apakah itu bisa dibilang gereja? Apakah itu bisa dibilang sebagai rumah Tuhan? Nah, sehingga kita balik lagi melihat ke ayat yang kita baca di Mazmur 137 tadi. Ini adalah Mazmur yang bisa dibilang sebagai Mazmur ratapan. Orang-orang pada waktu itu menangis karena mereka dibuang dan mereka nggak bisa ibadah lagi. Ini adalah bentuk penyesalan sebenarnya. Kenapa bisa terjadi?
Dan sebetulnya kalau boleh jujur, tangisan ini adalah tangisan yang terlambat. Udah dibuang baru akhirnya mereka sadar. Selama ini aku bisa beribadah di bait Allah, kenapa aku menyia-nyiakan kesempatan itu? Dan ini sejarah yang terus terulang, history repeating itself. Dari zaman Musa, orang Israel selalu bersungut-sungut. Dipimpin sama Tuhan di padang gurun, bersungut-sungut. Dikasih tanah perjanjian, bersungut-sungut. Minta raja, Tuhan udah kasih raja, menyembah berhala. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang hidup berdampingan dengan Tuhan. Hidup berdampingan dengan, dalam tanda kutip, bait Allah. Tapi mereka taking things for granted. Mereka menyia-nyiakan setiap detik yang mereka punya untuk bersekutu dan beribadah. Nah, jadi kalau kita belajar dari ayat ini, ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita perlu sadar satu hal. Mazmur ini adalah tangisan dari orang-orang yang menyesal. Kenapa dulu pas punya kesempatan, aku nggak betul-betul menggunakan kesempatan itu? Kenapa pas dulu bisa menyembah Tuhan, aku nggak betul-betul menyembah Tuhan? Kenapa pas Tuhan membuka diri, aku seharusnya bisa dekat sama Dia, aku nggak membuka diri? Kenapa ketika aku dikasih kesempatan buat pelayanan, aku nggak ambil? Kenapa ketika seharusnya aku bisa melayani sesama dan membangun komunitasku, aku nggak ambil kesempatan itu? Ini adalah sebetulnya spirit yang digambarkan di dalam Mazmur 137. Dan akhirnya di situ pemazmur itu bilang, aku nggak akan merupakan Yerusalem. Aku nggak akan pernah merupakan Sion. Kalau kita tarik ke konteks kita sekarang, kita bilang, aku nggak akan pernah melupakan rumah Tuhan. Apakah kita sekedar bicara, aku nggak akan pernah lupa tentang gedung gereja. Ibu-ibu, kita nggak boleh cuma berhenti di situ. Seperti apa yang tadi kita lihat, gereja itu bisa jadi bangunan yang isinya kosong. Megah di luar, tapi di dalamnya hampa, kosong, kopong gitu. Kalau kita mau merindukan rumah Tuhan, ayo kita cari sesuatu yang lebih meaningful. Sesuatu yang lebih meaningful. Merindukan rumah Tuhan, rindu untuk diam di dalam rumah Tuhan. Kenapa? Karena dulu aku jadi pengurus. Semua orang kenal sama aku. Apakah itu adalah sesuatu yang baik? Baik kalau misalnya kita dikasih kesempatan jadi pengurus. Tapi jangan sampai kita rindu rumah Tuhan karena kita rindu mendapatkan hal-hal yang cuma bermanfaat buat kita doang. Kita perlu rindu rumah Tuhan karena memang rumah Tuhan adalah rumah kita, dan rumah kita artinya adalah persekutuan orang-orang percaya. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya membaca satu buku. Jadi buku ini adalah sejarah tentang Bait Allah. Ditulis oleh seorang sejarawan, dan ibu-ibu mengejutkan sekali, karena ternyata Bait Allah, sekalipun ini adalah tempat yang kudus, tempat yang suci, seringkali itu digunakan secara keliru, disalahgunakan. Kalau kita tahu, Tuhan Yesus pernah bilang, kamu itu mengambil jatah janda-janda. Tuhan Yesus ngomong ke orang-orang Farisi, kamu mengambil jatah janda-janda. Kenapa bisa demikian? Jadi rupanya Bait Allah itu adalah tempat perputaran uang. Ini bukan cuma tempat ibadah, tapi ini bicara tentang tempat kekuasaan politik juga. Kalau kita tahu misalnya pinjam contoh tetangga kita yang di Arab Saudi ada ibadah umroh, ini nggak cuma bicara tentang ibadah. Di sisi tertentu memang ada sisi spiritualnya, tapi ini juga bicara tentang ekonomi gitu. Bicara tentang orang dari luar negeri datang, ini sumber pemasukan gitu. Dan di dalam buku ini sisi sejarawan bilang gitu, ternyata Bait Allah itu adalah tempat di mana imam-imam yang waktu itu mereka memang corrupted gitu ya. Mereka bisa pinjemin uang ke orang-orang yang butuh uang gitu. Lalu nanti ada suratnya, surat perjanjian. Jadi bayangin. Dan Tuhan Yesus juga pada waktu itu marah di Bait Allah. Kenapa? Karena ini dijadikan sarang penyamun, tempat orang jualan. Dan Bait Allah ini juga simbol politik yang nyogok
perwira Romawi buat bohong tentang kebangkitan Tuhan Yesus, itu siapa? Pemuka-pemuka agama yang tinggal di bait Allah. Nah, jadi kita sekali lagi harus melihat secara objektif. Ada dua sisi. Gereja itu bisa menjadi tempat kita beribadah, betul. Kalau kita memang merindukan hal yang itu baik. Tapi di sisi lain, bait Allah itu juga tempat di mana orang-orang mendapatkan kekuasaan, mendapatkan pengakuan. Tempat di mana politik itu berjalan, tempat dagang gitu. Ini bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Perpuluhan dikumpulin pada waktu itu harusnya jatahnya dibagi ke anak yatim, ke janda-janda miskin, tapi faktanya nggak selalu kayak gitu ternyata. Nah, sehingga ketika Tuhan Yesus datang dan orang-orang lebih tertarik untuk mengikut ajaran Tuhan Yesus dan mengikut pribadi Tuhan Yesus, bait Allah, imam-imam pada waktu itu merasa terancam. Kenapa ya? Sekali lagi karena ini bicara tentang politik dan kekuasaan. Gitu. Sehingga ketika pada sore hari ini kita bergumul tentang satu tema, yaitu merindukan rumah Tuhan, mari kita merindukan rumah Tuhan dengan spirit yang benar. Kita harus sadar, hidup ini bukan bicara tentang kenikmatan, bukan bicara tentang power, kekuasaan. Aku punya influence di gereja. Bukan bicara tentang ya kalau ke gereja ngumpul-ngumpul, senang-senang, makan-makan gitu. Hidup itu bicara tentang arti. Ibu-ibu, perkataan ini diucapkan oleh Viktor Frankl. Viktor Frankl ini adalah mantan tahanan Nazi Jerman, tahu ya, Hitler. Nah, jadi pada waktu itu dia ditahan di kamp konsentrasi. Dia adalah seorang psikiater dan dia bergumul untuk bisa bertahan hidup. Dan ketika dia dengan tahanan-tahanan yang lain pada waktu itu terus-menerus ditindas, akhirnya dia observe, dia melihat, rupanya orang yang bisa bertahan di tengah-tengah krisis adalah orang yang hidupnya itu punya meaning, punya arti. Contoh, ada orang yang pengen bertahan hidup, kenapa? Karena pengen ketemu lagi sama anaknya. Punya meaning. Ada orang yang bertahan hidup, kenapa? Karena dia lagi nulis buku, dan bukunya itu belum selesai ditulis. Dia pengen bertahan hidup supaya ketika survive nanti dia bisa lanjutin karyanya. Ini bicara tentang meaning. Dan orang-orang yang punya meaning bisa bertahan di masa-masa sulit. Nah, kita tahu kita ada di masa-masa sulit, ibu-ibu yang terkasih. Kita ada di masa-masa yang tidak menentu, kadang bisa ke gereja, kadang nggak bisa, kadang bisa ketemu sama teman-teman di KW, kadang nggak bisa. Nah, kalau yang kita cari itu cuma sekedar seneng-seneng, ngumpul-ngumpul gitu, nggak heran kalau kita bakal kecewa. Nggak heran kalau kita bisa mudah sedih, mudah marah, mudah mungkin depresi, mudah khawatir. Kenapa? Karena mungkin yang kita cari ini bukan hal-hal yang esensial. Jadi mari kita belajar untuk cari meaning. Apa yang bisa aku lakukan untuk komunitasku? Biarlah itu yang jadi kerinduan kita. Itu yang bikin kita bisa survive di masa-masa sulit sekalipun. Karena kita tahu ini cuma sementara. Kita punya purpose. Ketika nanti aku dikasih kesempatan untuk balik lagi ke rumah Tuhan, aku udah tahu aku mau pelayanan apa. Aku udah tahu apa yang bisa aku lakukan. Nah, ini purpose. Ini orang yang punya purpose. Saya akan menutup dengan sebuah kisah lagi. Minggu yang lalu saya pelayanan kedukaan. Ibu Eli Wani berpulang ke rumah Bapak. Dan di malam itu ibadah penghiburan saya mendengar kesaksian dari keluarga. Jadi anak-anak dari Ibu Eli Wani ini beribadah di gereja yang berbeda. Tapi meskipun beribadah di gereja yang berbeda, mereka bersaksi gitu tentang kehidupan Ibu Eli Wani. Kehadiran dia itu betul-betul menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Dia sayang sama semua anaknya, sama semua cucunya. Bangun pagi, selalu masak, selalu merawat keluarga. Dan kasihnya itu menjadi sesuatu yang membekas di tengah-tengah keluarga. Dan anak dari Ibu Eli Wani bilang, dia percaya kenapa Ibu Eli Wani bisa kayak gitu. Karena Ibu Eli Wani punya komunitas di Komisi Kaleb, di mana dia mendapatkan support, di mana dia belajar melayani, di mana dia belajar mendoakan orang lain. Dan rupanya pengalaman di dalam komunitas itu menyentuh dia. Sehingga ketika dia balik ke keluarga, hal yang sama itu juga bisa dirasakan oleh keluarga.
Sehingga kita hari ini belajar, ketika kita bicara tentang merindukan rumah Tuhan, apakah kita sama-sama membangun komunitas kita, komisi wanita, menjadi tempat di mana anak-anak Tuhan, ibu-ibu yang hadir, disentuh. Ini nggak bicara tentang tempat dan gedung. Ini bicara tentang persekutuan kita. Kita saling membangun, saling mendorong, saling mendoakan. Kita ingin bersekutu kenapa? Karena ada yang doain kita, gak menghakimi kita. Ada yang menangis bersama-sama dengan kita. Kalau ada berita gembira, kita merayakan kegembiraan bersama-sama. Kita tahu gereja bukan bicara tentang bangunannya. Bangunan itu kita pakai buat apa? Buat ngumpul, buat ketemu. Tetapi inti dari perenungan kita pada sore hari ini, ketika kita rindu rumah Tuhan, apakah kita udah jadi komunitas yang layak untuk dirindukan? Nah, itu adalah PR untuk kita semua. Apakah komunitas komisi wanita adalah tempat yang layak dirindukan? Yang orang-orang kalau nggak datang merasa ada yang kurang. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh sama-sama belajar tentang satu prinsip yang harus kami pegang. Rumah Tuhan bukan bicara tentang gedung, tapi berbicara tentang persekutuan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan menjadi satu pertanyaan bagi kami semua, apakah sungguh tempat kami adalah tempat yang membuat orang, membuat ibu-ibu yang hadir, rindu untuk datang kembali. Engkau yang memberikan kami hikmat dan hati yang terbuka, berikan kami kehangatan. Apakah kami menjadi komunitas yang sama-sama belajar firman Tuhan, sehingga kami rindu untuk datang kembali? Apakah kami menjadi komunitas yang saling mendukung, sehingga kami rindu untuk datang kembali? Kami belajar untuk melayani dan menerima pelayanan dari orang-orang yang mengasihi kami. Kami berdoa supaya Engkau yang terus memakai komisi wanita boleh menjadi berkat bagi banyak ibu-ibu, sehingga mereka boleh dipersiapkan untuk boleh lebih jauh lagi menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan mungkin di tengah-tengah pekerjaan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, aku kembalikan ke Ibu Betty. Terima kasih. Ya, CC Lause Renner, firman Tuhan yang sangat indah, sangat menyentuh hati, dan sangat menguatkan bagi saya pribadi dan tentunya juga bagi setiap ibu-ibu yang hadir dalam persekutuan siang sore hari ini. Suatu tantangan bagi Komisi Wanita. PR bagi kami sebagai pengurus Komisi Wanita, apakah komunitas KW menjadi suatu tempat yang dirindukan oleh setiap anggotanya, oleh setiap ibu-ibu yang baru? Terima kasih Lause sudah memberikan PR bagi kami, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, dengan semangat, dengan pimpinan, bimbingan dari hamba-hamba Tuhan yang ada, komunitas KW semakin dibangunkan sehingga gereja GKY Pluit juga semakin bertumbuh komunitasnya. Terima kasih, Tuhan berkati pelayanan Lause selama di GKY Pluit dan juga untuk rencana-rencana ke depannya. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Betty, Tuhan memberkati. Ibu, kita sangat bersyukur sekali. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang sangat indah, yang sangat penting. Kita merindukan rumah Tuhan, bukan hanya gedungnya sebagai tempat komunitas kita, tetapi relasi kita, hubungan kita satu dengan yang lain. Kata-kata saling itu yang sangat kita butuhkan dan yang sangat juga dibutuhkan oleh teman-teman Komisi Wanita. Mari ibu-ibu untuk meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang sudah menjadi berkat tentunya bagi setiap kita. Kita akan mengangkat pujian
sambil melakukan persembahan. Melalui Quran. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua Mari ibu-ibu kita bersatu dalam doa persembahan. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan atas persekutuan dan firman-Mu siang ini, di mana kami masih diberi kesempatan untuk mendengar dan belajar firman-Mu. Kami diingatkan kembali untuk terus punya kerinduan, untuk mencari arti dalam hidup, bersekutu dan bertumbuh dalam iman, juga saling melayani dalam komunitas Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, kami dapat juga mempersembahkan iman yang nyata dan menjadi murid-Mu yang otentik, dan kami menjadi transformasi menjadi pribadi seperti Kristus. Amin. Kami bersyukur untuk kehidupan yang baik yang Tuhan telah berikan, hidup yang berkecukupan, kesehatan yang baik. Biarlah persembahan materi ini kami berikan atas dasar syukur kami. Ya Tuhan. Biar Tuhan persembahan ini Tuhan bisa pakai untuk pekerjaan-Mu dan memuliakan nama-Mu saja. Kami bawa semua doa-doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. 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 Ya, Silakan semua. iya. Suara saya kedengaran, teman-teman? Dengar semua, baik. Kedengaran, ya. Oke. Iya. Puji syukur ya kepada Tuhan atas anugerahnya. Hari ini kita boleh bersekutu, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah ya. Sangat berkesan dengan firman Tuhan yang sudah ditaburkan, biarlah tersimpan dalam hati kita masing-masing. Ibu-ibu sekalian, merindukan rumah Tuhan itu sebetulnya identik dengan merindukan Tuhan. Setuju ya ibu-ibu ya? Ya. Kalau kita merindukan Tuhan, kita pasti merindukan rumah Tuhan. Ya. Walaupun sekarang ini banyak kendala, kita tidak bisa ke rumah Tuhan, tetapi kiranya tidak membuat kita itu tawar atau membuat kita lupa akan keindahan berbakti, beribadah, bersekutu di rumah Tuhan. Ya, biarlah kita tetap mempunyai kerinduan hati. Bukan hanya rumah Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang sungguh-sungguh kita rindukan. Terima kasih kepada Lause Rainer yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Betty yang sudah melayani, Lolen yang memimpin doa persembahan, dan juga
kepada Lauseria yang selalu dengan setia mendampingin kita ya di dalam persekutuan Zoom ini. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyambut sekali lagi kehadiran setiap ibu-ibu. Ya, saya senang sekali ya hari ini ada beberapa teman-teman dari GKY PIK yang hadir ya, biar untuk akan datang juga bisa bersekutu bersama-sama. Ada teman kita yang dari jauh sekali, Ibu Syuli dari Kanada juga hadir di tengah-tengah kita. Ya, kita sangat bersuka cita ya menyambut kehadiran Syuli ya, dan semua teman-teman yang hadir kita sambut dengan gembira, dengan sukacita. Nah, ibu-ibu sekalian, untuk acara kita pada minggu yang akan datang, kita akan mengadakan perayaan Imlek ya secara online dengan judul Semuanya Baik ya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Musa, dan saya mengundang ibu-ibu sekalian boleh bersekutu di dalam persekutuan online minggu depan. Jangan lupa jam 2 siang ya, perayaan Imlek jam 2 siang via online. Nah, kemudian acara kita pada sepanjang bulan Februari ya, tanggal 11 ada kelompok kecil, kemudian tanggal 18 ada Valentine's Day ini via Zoom, lalu tanggal 25 ada persekutuan online kembali. Saya mengharapkan, pengurus mengharapkan ibu-ibu sekalian bisa bersama-sama join di persekutuan Komisi Wanita. Untuk pembacaan Alkitab kita, satu hari satu pasal, ya ibu-ibu kita membaca kitab Mazmur, ya bagi ibu-ibu yang di kelompok kecilnya belum memilih kitab tertentu silakan membaca Mazmur. Tapi kalau yang sudah ada kitabnya silakan meneruskan kitab yang sudah ibu-ibu pilih, ya. Jadi kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui pembacaan, bahkan perenungan firman Tuhan. Ya, sekian pengumuman kita. Kita akan masuk di dalam doa penutup, tapi satu hal lagi saya ingatkan ibu-ibu sekalian, atau saya harapkan sesudah doa penutup kita jangan langsung bubar dulu ya, nanti kita ada foto bersama, kita juga bisa berinteraksi, kita bisa bersekutu melalui Zoom ini. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sore ini kami telah menerima berkat dari firman-Mu. Melalui puji-pujian, kami juga boleh mengangkat jiwa kami untuk lebih berdekat kepada Tuhan. Tuhan, sesungguhnya bukan hanya rumah-Mu yang kami rindukan, tapi Tuhan sendiri yang selalu menjadi kerinduan hati kami, untuk kami makin hari makin dekat kepada Engkau. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu, biarlah begitu juga hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Setiap kali kami membaca firman, setiap kali kami berdoa, setiap kali kami beribadah, walaupun melalui online, hati kami selalu hangat, berkobar-kobar merindukan Engkau ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau juga mengutus kami, ibu-ibu ini, kembali ke rumah kami masing-masing untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk kondisi Indonesia, bahkan global dunia yang akhir-akhir ini kembali tidak kondusif. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, campur tangan Tuhan untuk supaya keadaan kami bisa menjadi semakin baik. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk anggota-anggota Komisi Wanita, keluarga jemaat yang terpapar COVID. Tuhan, kiranya Engkau yang akan meneguhkan iman mereka. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan juga yang akan melindungi kami, tutup bungkus kami dengan darah Yesus Kristus, supaya kami tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga menyerahkan perayaan Imlek Jumat yang akan datang. Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.